SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan diteror bom saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi menjadi salah satu pilar utama membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkeadilan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melancarkan serangan skala besar ke Iran mengerahkan ribuan rudal. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang Senin 13 Juli 2026 hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, hari ini hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di tanah air. Saat masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan diwarnai teror bom. Peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Rengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal pada Senin pagi 13 Juli 2026. Teror ini diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Dari pesan singkat diketahui pengirim dari nomor tidak dikenal. Peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah melapor ke Polsek Jagakarsa kemudian meneruskannya ke petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya. Hingga Senin siang, proses penyisiran masih dilakukan di seluruh lingkungan sekolah mencari benda-benda yang mencurigakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gerbang sekolah ditutup dan pihak-pihak tidak berkepentingan dilarang masuk. Masalah teror bom sih. Awal pesan diterima jam berapa? Pokoknya jam 6 lebih lah. Jam 6 lebih tuh. Pas lagi saat upacara. Bapak di mana? Ya lagi upacara. Oh, lagi di dalam. Semuanya lagi upacara. Semuanya lagi upacara pengibaran bendera. Itu berarti dikirim ke salah satu guru ya, Pak? Ya, salah satu guru. Oh. Sempat dicek, Pak, itu ke nomor siapa atau apa? Ada yang kenal gitu nomornya mungkin, Pak? Enggak ada nama. Enggak ada nama. Dan itu kan semua yang ini kan kepolisian. Ya, itu nomor siapa-siapa kita nggak tahu. Polisi menyisir seluruh area sekolah. Hasil penelusuran, polisi mengantongi identitas terduga pelaku teror bom. Terduga peneror dalam pengejaran untuk mengungkap motif teror bom sekolah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Muhal Kopandi, Berita Nasional TV. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui apa perkembangan terbaru dari insiden teror bom di SDN 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi. Halo, selamat petang Bu Kapolsek. Halo, selamat petang, Mbak. Ya, baik Bu Kapolsek, langsung saja. Ini terkait dengan insiden bom ya, begitu teror bom di SDN 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa. Ini update terkini hingga sore hari ini seperti apa Bu Nurma? Iya, betul. Jadi setelah kita mendapatkan informasi bahwa di SD Negeri Rengseng Sawah nomor 15 adanya teror ya. Jadi adanya teror dari yang diduga ya melakukan itu harus kita cari. Kita harus cari dan motifnya apa. Kemudian setelah kita datang ke SD Negeri Rengseng Sawah nomor 15, kita langsung minta ke Gegana, kemudian dengan Densus 88, dan langsung ke BNPT, lanjut dengan K9 yaitu anjing pelacak untuk mencari apakah betul dengan teror yang ada di WA tersebut. Gitu, Mbak. Oke, kalau boleh ditanya Bu, ini siapa sebenarnya penerima pesan teror bom? Apakah memang mengenal dengan nomor peneror begitu Bu? Ya, jadi betul. Jadi kita menanyakan dari yang memberikan WA itu, informasi WA yaitu dari staf TU, kemudian dari guru kelas 1. Dan beliau tidak mengenal.
Dan kita mencoba untuk berkomunikasi, tapi sudah dimatikan untuk WA-nya gitu. Namun kita tetap mencari siapa pelakunya dan segera kita amankan gitu, Mbak. Jadi kita betul-betul ini tidak bisa kita biarkan ya, apalagi di ruangan lingkungan sekolah ya, apalagi kemudian hari pertama untuk anak-anak kita bersekolah kita pastikan untuk aman. Oke, ini kan targetnya bisa pas sekali ya, misalnya ke salah satu guru atau pegawai TU di sana. Apakah memang ada indikasi tertentu? Apakah mungkin dari orang tua yang kecewa anaknya tidak masuk ke sekolah tersebut atau bagaimana ya Bu ya? Ya, oleh karena itulah kita dalami. Kita dalamin, kemudian dari WA dan nomornya pasti kita lacak ya. Dan dari CCTV lanjut apa-apa saja yang bisa kita dapatkan untuk mencari orang yang melakukan hal yang tidak baik ya, apalagi meneror di lingkungan sekolah, harus kita dapatkan gitu untuk mendapatkan dan mencari orangnya ya. Oke, berarti Bu Nurma boleh dipertegas hingga sejauh ini berarti identitas peneror bom ini belum dikantongi atau sudah dikantongi? Sudah kita kantongin. Sudah, oke. Untuk ya sudah kita kantongin. Ya, sudah kita kantongin, kita mencari. Mudah-mudahan tidak waktu dekat ini tidak lama lagi kita harus mendapatkan orang dan apa motivasinya. Mengapa dia meneror terutama di sekolah ya, Mbak. Sekolah ini kan tempat aman untuk belajar. Pembelajaran gitu loh. Nah, untuk apa dia melakukan hal yang tidak baik tentunya. Oke, berarti untuk motif dan latar belakang dari si peneror ini masih didalami begitu ya oleh pihak kepolisian ya Bu Nurma ya? Betul Mbak. Jadi untuk pelakunya sudah kita kantongin, untuk datanya semuanya kita kantongin. Kita mencari orangnya. Oke, baik. Segera kita dapatkan. Oke, baik. Untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri seperti apa Bu? Mengingat takutnya kan ya ini kejadian terulang lagi di besok hari atau mungkin para siswa atau gurunya juga jadi takut begitu Bu di masa baru masuk sekolah seperti ini. Ya, jadi kita melakukan pengamanan, Mbak. Jadi setiap sekolah tetap kita berkoordinasi untuk pihak sekolah, dari kepala sekolahnya, penjaga sekolahnya, dan yang semuanya itu pasti untuk efek aman. Ya, jadi dari Polsek Jagakarsa untuk patroli tentunya di SD terutama pagi-pagi hari itu kita sudah terapkan, Mbak. Kita biasanya setiap tahun siswa pertama masuk itu kita menjadi narasumber. Nah, itu yang kita lakukan semua, Mbak. Terutama sekalian untuk juga pengenalan bahwa di sekolah itu aman, kemudian di kepolisian itu jika memang ada apa saja yang kelakuan tidak baik, nah itu tidak harus lapor ya ke 110 misalnya gitu. Itu ya, Mbak. Oke, Bu, untuk pengamanannya sendiri apakah hanya di sekolah di SDN 15 ini atau di sekolah-sekolah lain juga dilakukan pengamanan ketat ya? Takutnya peneror ini juga berpindah sekolah begitu, Bu? Ya, jadi harus kita lakukan, Mbak. Pengamanan itu wajib kita lakukan. Ya, terutama di Jagakarsa dari sekolah-sekolah semuanya kita wajib lakukan pengamanan, Mbak. Itu. Oke, baik Bu Nurma, terima kasih untuk waktunya dan semoga saja adapun motif dan latar belakangnya ini bisa terkuak dan dipublikasikan ya supaya tidak timbul kejadian yang serupa ya, murid-murid dan ya, juga para orang tuanya bisa betul. melakukan aktivitas belajar mengajar dengan kembali normal begitu ya Bu Nurma ya? Betul. Jadi mereka aman, kemudian juga nyaman, tidak ada lagi terjadi peneroran terutama di sekolah-sekolah ya, di semua lini tidak ada teror. Jadi kepolisian pengennya aman semua, gitu ya, Mbak. Oke, baik Bu Nurma, selamat bertugas dan selamat petang. Terima kasih untuk waktunya. Ya, pemirsa, demikian tadi informasi dari Kapolsek Jagakarsa terkait insiden bom atau dugaan teror bom di SDN 15 Srengseng, Jagakarsa, dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dampak kekeringan membuat warga desa Sadeng Kolot Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berbondong-bondong mendatangi area distribusi air bersih dikirim BPBD Kabupaten Bogor. Mereka antre mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dialami warga Kampung Sukarakyat, Desa Sadeng Kolot, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Penduduk setempat rela mengantri demi mendapatkan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya 150 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa di Kampung Sukarakyat, Desa Sadeng Kolot, Kecamatan Lewi Sadeng mengalami krisis air bersih akibat mengering sumber mata air. Sejak 2 pekan terakhir, sejumlah mata air alami selama ini menjadi sumber kebutuhan warga tidak lagi mengalir. Kondisi ini membuat warga kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Kekeringan kerap kali melanda warga setempat setiap tahun saat memasuki musim kemarau panjang. Menurut warga, kekeringan tahun ini lebih parah dibandingkan tahun lalu. Menurut warga, bantuan air bersih dari BPBD sangat membantu masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, kakus atau MCK, serta beribadah. Warga sini bukan sering lagi, Dek. Dari dulu juga, Bapak juga kan mantan RW. Jadi dulu mah apalagi ada untuk pertanian, bantu-bantu itu seperti ya bibit-bibit air. Emang dulu mah belum seperti ini sih sekarang, seperti air mah. Sekarang kan udah kedua kali nih ya. Dua kali ngirim berarti. Jadi alhamdulillah kecukupan masyarakat RW 05. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengirimkan 2 tangki air bersih sebanyak 9.000 liter didistribusikan ke warga sekitar. Izin melaporkan untuk saat ini kita dari BPBD Kabupaten Bogor sedang pendistribusian air bersih. Ada 2 RIT untuk yang terdampak kekeringan di wilayah Kampung Sukarakyat, Desa Sadeng Kolot di Kecamatan Lewi Sadeng. Bang, untuk hari ini berapa titik sih titik wilayah yang terdampak kekeringan? Untuk hari ini kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik. Selain di Kecamatan Lewi Sadeng, BPBD Kabupaten Bogor juga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah lain yang mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Ranca Bungur dan Babakan Madang. BPBD Kabupaten Bogor mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan warga di daerah yang terdampak kekeringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Sultoni, Berita Nasional TV. Pemirsa, truk muatan limbah pabrik terbalik di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Tumpahan limbah pabrik menimbun 4 pemulung. Seorang di antara 4 korban pingsan di tempat dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik seorang pemulung limbah pabrik berhasil dikeluarkan oleh rekan-rekannya dari timbunan limbah pabrik milik PT Indah Kiat di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat 10 Juli 2026. Korban ditemukan dalam keadaan pingsan, imbas truk muatan limbah terguling saat menanjak ke area lokasi pembuangan yang kondisinya sudah menggunung. Warga setempat menjelaskan total korban tertimbun berjumlah 4 orang. 3 diantaranya berhasil keluar secara mandiri, namun 1 rekan mereka terjebak di dalam timbunan lantaran tidak kuat menahan beban hingga akhirnya pingsan. Proses evakuasi menggunakan alat berat untuk memudahkan pengangkatan material limbah yang menimbun tubuh korban. Hasil pemeriksaan kesehatan 3 korban mengalami luka ringan hingga sedang. Seorang korban yang pingsan dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Mau membuang buat masyarakat gitu Pak. Gitu. Tiba-tiba mobil itu Pak ada tanjakan nggak kuat itu Pak, balik lagi ada kekulung di situ Pak. Nah di situ jatuh. Sedangkan di situ Pak di pos itu ada anak-anak yang naik gitu Pak. Yang lain mah ya selamat, yang 4 ini Pak ya luka-luka gitu Pak. Oh, yang ketimpa itu berapa orang? 4 Pak, 4. Sempat dibawa ke rumah sakit Pak? Sempat dibawa ke Kesmas, katanya masih tutup gitu Pak ya, dibawa ke rumah sakit Pak. Ketimpa sama muatan ya, muatan itu, limbah. Iya.
Lokasi pembuangan akhir limbah industri milik PT Indah Kiat setiap hari memang kerap dipenuhi pemulung lokal. Warga sengaja datang mencari kawat, plastik, serta barang bekas lain masih memiliki nilai jual kepada pengepul. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial Idrus Marham menilai kekuatan Nahdlatul Ulama tidak hanya terletak pada jumlah warga Nahdliyin, namun juga pada penyebaran kader di berbagai partai politik dan bidang strategis di Indonesia. Menurut Idrus, potensi besar ini harus mampu dikelola oleh kepemimpinan organisasi yang kuat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, berbagai harapan muncul agar organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat dan visioner. Penasihat Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS Idrus Marham usai menghadiri Sarasehan Nasional NU di Jakarta Jumat 10 Juli 2026 menjelaskan secara kuantitas Nahdlatul Ulama atau NU masih menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jaringan yang tersebar hingga ke berbagai daerah. Menurut Idrus, kekuatan NU tidak hanya berasal dari jumlah basis jamaah, tetapi juga dari kader-kader yang saat ini berperan aktif di hampir seluruh partai politik serta berbagai lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, Idrus berharap Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 akan digelar pada Agustus 2026, mampu melahirkan kepengurusan yang memiliki kapasitas kepemimpinan, berintegritas, memiliki visi yang kuat, serta mampu menggerakkan seluruh potensi besar warga Nahdliyin. Idrus menegaskan pengurus NU mendatang tidak cukup hanya menjadi simbol organisasi, namun harus mampu menjadi inspirator, inisiator, dan motivator, sekaligus memiliki kemampuan mengeksekusi berbagai program secara konsisten agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Kalau kita bicara tentang konsep kepartaian, ada di semua partai di Indonesia ini. Ya, tidak hanya di PKB, tetapi ada di Golkar, ada di Gerindra, ada di Nasdem, contohnya ini, ada di PDIP, ada di mana-mana semua. Itu ada. Nah, karena itu persoalan dasar ke depan adalah ini semua NU memiliki jamaah yang luar biasa. Memiliki konsep yang luar biasa. Pertanyaannya, ini siapa yang menggerakkan? Ini digerakkan dan dilaksanakan oleh kepengurusan NU. Dan oleh karena itu maka kita harapkan kepengurusan NU yang dihasilkan oleh Muktamar NU yang ke-35 pada bulan Agustus yang akan datang akhir itu betul-betul melahirkan kepengurusan NU yang mampu menjadi inspirator, mampu menjadi inisiator, dan mampu menjadi motivator, dan mampu menjadi melakukan eksekusi terhadap program-program yang ada itu. Idrus Marham menambahkan hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan memiliki kemampuan mengonsolidasikan potensi besar warga Nahdliyin sehingga NU terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Ade Chandra, Agada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri, dan berikut laporannya. Selamat sore, kami update informasi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Polda Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan. Terpantau peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini. Kemudian dari arah sebaliknya, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada sore hari ini juga cukup ramai lancar. Harap bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan tidak berhenti di sepanjang kawasan ini dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain.
Kita bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada kawasan ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang, dari kedua arahnya juga masih cukup ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Harap bagi Anda untuk memperhatikan jarak laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup mengalami sedikit adanya bebatuan hingga perlu diperhatikan dan perlu tingkatkan konsentrasi Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari jalur flyover maupun jalur arteri, peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terjadi. Harap bagi Anda untuk memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan kami harapkan untuk berkonsentrasi penuh saat Anda berkendara dan selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Dan kemudian dari tol dalam kota, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pada sore hari ini terpantau ramai dan lancar. Kami harapkan bagi Anda untuk selalu berada pada jalur sesuai dengan peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Raya Letjen S. Parman pada sore hari ini terpantau di CCTV kami ramai dan lancar. Kemudian dari tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke arah Tomang pada saat ini juga masih cukup relatif lancar. Harap bagi Anda untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya dan tidak menggunakan bahu jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain, dan kami harapkan untuk mematuhi marka-marka jalan hingga sampai pada tujuan. Dan Anda dapat mengupdate informasi atau menghubungi call center kami pada 1500669 atau WhatsApp center kami di 0858871500669. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Presiden Prabowo Subianto tegaskan koperasi menjadi salah satu pilar utama membangun ekonomi kerakyatan. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, acara ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Bambang Haryadi. Dalam laporannya, Bambang Haryadi menyebut Hari Koperasi Nasional ke-79 sebagai momentum kebangkitan gerakan koperasi setelah selama hampir 3 dekade dinilai belum mendapatkan perhatian yang sepadan sesuai amanat konstitusi. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menteri Ferry juga melaporkan perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terus menunjukkan kemajuan. Hingga saat ini sebanyak 83.000 koperasi telah memiliki badan hukum, sementara lebih dari 15.000 bangunan fisik telah selesai dibangun dan hampir 20.000 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan penempatan para manajer koperasi di seluruh koperasi yang telah siap beroperasi mulai pekan pertama Agustus. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia. Kepala negara menyatakan memiliki kedekatan dengan gerakan koperasi karena telah lama berjuang bersama para pelaku koperasi.
Presiden menegaskan koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkeadilan. Kepala negara menyatakan penguatan koperasi harus berjalan beriringan dengan UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk memperkuat perekonomian nasional. Lintah darat sekaligus menjadi fondasi ekonomi kerakyatan. Pada 16 Desember 1886 di Purwokerto, Raden Arya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat kekuatan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan Indonesia membutuhkan seluruh kekuatan ekonomi mulai dari koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta untuk membangun ekonomi nasional secara bersama. Menurut Presiden Prabowo, konsep ini merupakan wujud dari Indonesia Incorporated, menghimpun semua unsur ekonomi dalam satu kekuatan. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi. Kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu. Presiden Prabowo juga menegaskan arah pembangunan ekonomi harus kembali berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala negara menyebut ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh unsur masyarakat untuk berkembang tanpa mengesampingkan peran sektor usaha lain. Presiden optimistis koperasi akan menjadi wadah gotong royong yang mampu menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan dari daerah. Menurut Presiden, kebangkitan koperasi akan memperkuat perputaran ekonomi dari desa, kecamatan hingga kabupaten, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati lebih besar oleh rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyebut koperasi akan menjadi instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat hingga menekan biaya logistik nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pidato pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Menurut Presiden, di dalam koperasi akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotik desa, gudang, cold storage, hingga berbagai layanan ekonomi lainnya. Presiden menjelaskan gagasan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berangkat dari pengalamannya melihat langsung kondisi masyarakat desa saat bertugas di berbagai daerah. Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotik desa.
Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang. Kepala negara menilai koperasi menjadi jalan untuk melindungi rakyat kecil, termasuk memberikan akses pembiayaan berbunga murah melalui koperasi simpan pinjam agar petani tidak lagi bergantung pada rentenir. Presiden juga menegaskan seluruh barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih agar tepat sasaran dan tidak diperdagangkan. Selain itu, pemerintah akan memperkuat koperasi nelayan dengan penyediaan gudang pendingin, pabrik es, dan kapal penangkap ikan yang dikelola secara koperasi untuk mendukung kegiatan usaha nelayan. Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa, serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga 202 triliun rupiah. Presiden juga menargetkan perbaikan sistem logistik nasional agar lebih efisien sehingga koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan badan usaha milik negara atau BUMN menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang makmur. Menurut Presiden, penertiban BUMN dan penguatan industri strategis nasional mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja sejumlah perusahaan milik negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembenahan BUMN terus dilakukan pemerintah agar pengelolaan keuangan negara lebih efisien dan produktif. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan pembangunan 5 bendungan secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Presiden mengungkapkan sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun merugi kini mulai mencatatkan keuangan. Kepala negara juga menyebut pemerintah menertibkan struktur BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan, serta menargetkan penutupan ratusan BUMN yang tidak sehat dan tidak efisien hingga akhir tahun 2026. Menurut Presiden, langkah efisiensi tersebut telah menghasilkan penghematan besar, termasuk dari biaya operasional dan gaji direksi. Selain itu, pemerintah memastikan industri strategis nasional seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia akan terus diperkuat dan tidak dijual kepada pihak asing. Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual. PT Pindad mau dijual. PT DI dibunuh. Mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. Presiden juga menyebut sejumlah perusahaan strategis mulai menunjukkan kemajuan, termasuk PT PAL, PT Pindad, dan Garuda Indonesia. Di bidang penguatan ekonomi nasional, Presiden menegaskan kehadiran Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia akan menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Optimisme ini juga ditegaskan penting pengelolaan bendungan, penguatan program makan bergizi gratis, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Presiden menekankan bahwa setiap bendungan harus dikelola secara profesional agar mampu mendukung produktivitas pertanian. Kepala negara mengingatkan bahwa distribusi air harus sampai kepada petani sebagai produsen pangan yang memegang peran penting bagi keberlangsungan bangsa.
Menurut Presiden, kondisi sektor pangan nasional kini mulai menunjukkan kemajuan. Dari yang sebelumnya bergantung pada impor, Indonesia disebut sudah mulai mengekspor pangan dan mendapat permintaan dari sejumlah negara termasuk untuk memasok pupuk urea sebagai bukti meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita import, sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis sebagai investasi bagi generasi masa depan. Selain meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, Presiden menegaskan pemerintah akan terus membangun infrastruktur strategis termasuk bendungan dan energi untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan 5 bendungan di Indonesia menjadi simbol kesinambungan pembangunan nasional yang dibangun melalui kerja keras dan semangat persatuan. Presiden juga mengajak seluruh aparat negara membenahi tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi, dan terus memupuk cinta tanah air demi mewujudkan kemakmuran bangsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di Indonesia secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan peresmian 5 bendungan tersebut menjadi simbol kesinambungan pembangunan nasional yang dibangun melalui kerja keras, semangat persatuan, dan gotong royong seluruh elemen bangsa. Presiden menyampaikan bahwa kemakmuran tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicapai melalui kerja besar, kerja keras, dan kebersamaan. Berdasarkan pelajaran sejarah, Presiden menilai bangsa yang mampu menjaga persatuan terutama di kalangan para pemimpinnya akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemajuan. Kepala negara juga menegaskan bahwa kemakmuran tidak akan terwujud apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus terjadi. Karena itu, Presiden mengajak seluruh aparat negara, birokrasi, kementerian, dan lembaga untuk membenahi diri, meningkatkan integritas, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur sesuai kehendak rakyat. Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memupuk rasa cinta tanah air sebagai landasan menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Presiden menegaskan dengan mencintai dan menghormati bangsa sendiri, Indonesia akan memiliki kekuatan untuk terus maju dan meraih kemakmuran. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya pemirsa, informasi dari mancanegara, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru ke Iran. Serangan ini dibalas Teheran dengan aksi militer di kawasan Teluk. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim menyelesaikan putaran ketiga serangan terhadap Iran pada Minggu 12 Juli 2026. Membalas kematian ayahnya Ali Khamenei. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkat ketegangan antara Teheran dan Washington. Ini menandai babak baru ketegangan di kawasan Timur Tengah. Hamalat tajawuzkarane
ساختار تفاهم رو نقض کردند. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bersumpah akan membalas kematian ayahnya Ali Khamenei, dirilis di akun Telegramnya dikutip dari Al Jazeera Sabtu 11 Juli 2026. Ini merupakan pesan pertama Mojtaba sejak pemakaman ayahnya Kamis 10 Juli 2026. Mojtaba Khamenei menyatakan pembalasan atas kematian Ali Khamenei merupakan tuntutan bangsa Iran. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jutaan warga yang menghadiri prosesi pemakaman dan menyebutnya sebagai bukti persatuan nasional. Pernyataan ini muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran dan menyatakan militernya siap merespon keras setiap ancaman terhadap pemimpin Amerika Serikat. Di tengah situasi memanas, seruan anti-Amerika turut menggema dalam upacara pemakaman Ali Khamenei, menandai babak baru ketegangan di kawasan Timur Tengah. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran ke Iran jika Teheran mencoba upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ketegangan kian meningkat setelah seruan anti-Amerika menggema saat pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Kondisi ini memperdalam kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan skala besar ke Iran jika Teheran melakukan atau mencoba melakukan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pernyataan ini disampaikan melalui unggahan di media sosialnya Truth Social. Trump menyatakan 1.000 rudal disiagakan menghantam Iran disertai kesiapan militer Amerika Serikat melancarkan operasi lanjutan bila diperlukan. Pernyataan Trump ini mencuat setelah pihak Israel dilaporkan membagikan dokumen intelijen terbaru kepada Amerika Serikat. Dokumen diklaim menunjukkan ada indikasi rencana baru dari pihak Teheran membunuh Trump. Akibat ketat ancaman keamanan ini, Trump harus mengganti pesawat kepresidenan yang ia tumpangi sesaat sebelum bertolak pulang dari agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT NATO di Ankara Rabu 8 Juli 2026. Di sisi lain, misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terpantau belum memberikan respon atas rumor ini. Teheran belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan ini. Ketegangan kian meningkat setelah seruan anti-Amerika Serikat menggema saat pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, memperdalam kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dan di sisi lain, pemirsa, Israel memperingatkan Amerika Serikat mengenai dugaan ancaman Iran terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasi ini disebut berasal dari laporan intelijen terbaru yang dibagikan kepada Washington. Israel membagikan informasi intelijen terbaru kepada Amerika Serikat yang diklaim menunjukkan ada rencana baru Iran untuk menyerang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gedung Putih, Kedutaan Besar Israel di Washington maupun misi Iran untuk PBB belum memberikan komentar resmi. Saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Trump mengaku dirinya menjadi target ancaman dari Teheran dan bahkan mengganti pesawat kepresidenan atas pertimbangan keamanan. Sebelumnya, Trump menggunakan pesawat merupakan hadiah dari Qatar. Namun saat pulang, ia menggantinya dengan pesawat kepresidenan lama atas saran Secret Service. Kepulangan Trump bersamaan dengan pecah kembali konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah sebelumnya nota kesepahaman atau MOU ditandatangani kedua belah pihak mengakhiri peperangan. The Wall Street Journal, Kamis 9 Juli 2026 melaporkan, Iran selama bertahun-tahun secara terbuka menyatakan ingin membalas kematian Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran atau RIGC, yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat atas perintah Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Dalam prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, seruan anti-Amerika dilaporkan menggema. Sejumlah pelayat meneriakan slogan menyerukan kematian bagi Trump dan pembalasan atas kepergian Khamenei. Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang.
Pemirsa, Piala Dunia 2026 hingga kini masih berlangsung dan kami akan mengupdate informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Piala Dunia berikut ini. Ya pemirsa, kemenangan Prancis atas Maroko di perempat final Piala Dunia diwarnai kericuhan di London, Inggris. Polisi anti huru-hara dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Sejumlah ruas jalan di London dipenuhi pecahan kaca dan sampah setelah bentrokan pecah usai Prancis menundukkan Maroko 2 gol tanpa balas pada Jumat 10 Juli 2026 waktu Indonesia. Polisi anti huru-hara dikerahkan ke kawasan Edgware Road setelah sebagian supporter dilaporkan menyalakan kembang api dan melempar benda ke arah petugas. Sedikitnya 1 anggota polisi mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kemenangan ini membawa Prancis melaju ke semifinal sekaligus mengakhiri perjalanan bersejarah Maroko di turnamen tahun ini. Ribuan warga Mesir memadati Bandara El Alamein menyambut kepulangan tim nasional mereka usai mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Mesir ukir sejarah berhasil menembus fase gugur dan mencapai babak 16 besar dalam keikutsertaan keempat mereka di ajang Piala Dunia. Pesawat yang membawa skuad berjuluk The Pharaohs disambut semburan water cannons tibanya di Bandara El Alamein pada Jumat 10 Juli 2026. Para pemain kemudian menaiki bus atap terbuka di tengah lautan supporter yang membentangkan spanduk ucapan terima kasih dan selamat datang. Meski langkah Mesir terhenti di babak 16 besar setelah kalah tipis 2-3 dari Argentina, pencapaian ini menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola Mesir. Untuk pertama kalinya, Mesir berhasil menembus fase gugur dan mencapai babak 16 besar dalam keikutsertaan keempat mereka di ajang Piala Dunia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, kecintaan pada sepak bola dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di Kerala, India, seorang kolektor mengabadikan hampir 1 abad sejarah Piala Dunia melalui puluhan ribu perangko dari berbagai penjuru dunia. Sharin Kumar, kolektor asal Kozhikode, Kerala, berhasil mengikut sekitar 100.000 perangko bertema sepak bola yang merekam perjalanan Piala Dunia FIFA sejak 1930 hingga 2022. Koleksinya mencakup perangko dari negara tuan rumah, juara dunia, hingga negara-negara pecinta sepak bola. Salah satu paling berharga baginya adalah perangko peringatan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 yang diperolehnya langsung dari Argentina setelah menanti selama 4 tahun. Kumar mengaku mengumpulkan perangko bertema sepak bola kian sulit di tengah berkurangnya penggunaan layanan pos dan langka edisi tertentu, termasuk menampilkan Lionel Messi. Hobi yang dimulainya sejak usia 8 tahun, kini menjadi arsip unik. Tidak hanya melestarikan sejarah sepak bola dunia, tetapi juga mencerminkan begitu besarnya gairah masyarakat Kerala terhadap olahraga paling populer di dunia. Ya pemirsa, selama lebih dari 14 abad, Masjid Nabawi berdiri sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern. Lalu bagaimana sejarah Masjid Nabawi? Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa awal pembangunan, masjid ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, sementara tiangnya berasal dari batang pohon kurma. Di tempat inilah
Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melaksanakan salat, bermusyawarah, serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kerajaan Islam dan pemerintahan Arab Saudi saat ini. Kini, Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terbesar di dunia dengan fasilitas modern yang mampu menampung ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jamaah. Di dalam Masjid Nabawi, berbagai aktivitas ibadah berlangsung sepanjang hari. Setiap waktu salat, ribuan jamaah memenuhi ruang utama masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Raudhah, yaitu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, tempat ini disebut sebagai taman surga, sehingga banyak jamaah yang berusaha melaksanakan sholat dan berdoa di sana. Selain itu, jamaah juga dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam kompleks Masjid Nabawi bersama makam 2 sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pembelajaran Islam. Berbagai kajian Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman sering diselenggarakan di dalam masjid ini. Tidak jauh dari kompleks Masjid Nabawi, tempat di bagian timur masjid, terdapat pemakaman bersejarah yang dikenal dengan nama Jannatul Baqi atau Makam Baqi. Pemakaman ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat pemakaman bagi banyak sahabat Nabi serta keluarga beliau. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di tempat ini antara lain Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dalam Islam, serta sejumlah sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah. Selain itu, sebagian putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di pemakaman Baqi. Bagi umat Islam, Jannatul Baqi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting, karena menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam pada masa awal. Di luar ruang utama masjid, pelataran Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya para jemaah dari berbagai negara. Area ini dikenal dengan payung raksasa yang dapat terbuka secara otomatis untuk melindungi jemaah dari panasnya matahari. Banyak jemaah yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat, membaca Al-Quran, atau menunggu waktu sholat berikutnya. Suasana di pelataran masjid selalu ramai, terutama setelah waktu sholat, ketika para jemaah berjalan santai sambil menikmati suasana kota Madinah. Kawasan di sekitar Masjid Nabawi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Madinah. Berbagai hotel, restoran, serta toko oleh-oleh haji dan umroh berdiri di sekitar kompleks masjid ini. Banyak warga setempat bekerja di sektor pelayanan jamaah, mulai dari perhotelan, perdagangan, hingga transportasi. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban Islam. Dari sebuah masjid sederhana yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kini Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat ibadah terbesar di dunia. Di tempat inilah sejarah, spiritualitas, dan kehidupan umat Islam bertemu dalam satu ruang yang sama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.